La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 11 alasan mengapa kita harus membela Palestina ya. Yang pertama, jika kita muslim maka umat Islam di seluruh dunia adalah saudara seiman. Maka kewajiban kita membantu umat Islam yang dizalimi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Gini apa nggih? Betul atau betul? Kita umat Islam di Indonesia adalah saudara umat Islam di Malaysia. Betul atau betul? Kita umat Islam yang ada di Indonesia adalah saudara kita umat Islam di Arab Saudi. Gini apa nggih? Kita umat Islam di Indonesia adalah saudara kita umat Islam di Palestina. Kalau kita bersaudara, ada saudara kita yang merasa sakit, kita juga ikut merasa sakit. Ngene apa nggih? Ibarat satu tubuh. Kalau gigimu sakit, kepalamu ikut sakit enggak? Ikut cenut sirahe mumet gitu. Ruwet ra iso turu gitu. Ambiar gitu. Lah itulah yang terjadi. Ibarat Palestina itulah gigi kita kepala, kita ikut merasakan sakitnya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus membela Palestina? Al-Quds ya. Al-Quds itu adalah sebuah kota yang diganti oleh Israel jadi namanya Yerusalem. Aslinya namanya apa tadi? Al-Quds. Dan di sana ada bangunan suci, tempat suci, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram. Santri, Ustadz mau tanya, yang membangun Masjidil Haram siapa santri? Sahih, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang membuat fondasinya Nabi Adam, yang membangun Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, sekitar 40 tahun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang Nabi untuk membangun Masjidil Aqsa. Siapa dia? Nabi siapa yuk? Nabi Daud alaihi salam. Yang membangun fondasinya, yang memperindah bangunannya adalah anak beliau yang jadi raja juga. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Alhamdulillah. Jadi yang membangun fondasinya Nabi Daud, yang menyempurnakan bangunannya sehingga sangat indah, yaitu Nabi siapa? Sulaiman alaihi salam. Dan itu tempat suci umat Islam ya. Yang ketiga, Palestina disebut Al-Ardul Muqaddasah, tempat yang disucikan. Tempat apa? Yang disucikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 21. Saya percepat saja nggih karena tinggal 10 menit lagi buka puasanya. Yang keempat, Palestina disebut Al-Ardu Mubarakah, negeri yang diberkahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu lanjut kemana? Sidratul Muntaha. Ini adalah peristiwa apa? Isra Mi'raj. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri, Ustadz mau tanya. Ini ada pertanyaan waktu itu Pak Ustadz mengisi anak SD, tapi tanyanya sulit. Pak Ustadz, kenapa harus lewat Masjidil Aqsa? Kok enggak Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Apik itu pertanyaannya. Transit. Kenapa harus transit? Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab tidak? Jawabannya ada dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kunci langit ada di Masjidil Aqsa. Ulangi ya. Kunci langit ada di mana? Masjidil Aqsa. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Maka kunci langit ada di Masjidil Aqsa, dan ini jadi tempat yang diperebutkan dari 3 agama. Karena kunci langit ada di Masjidil Aqsa. Nah, kita lanjutkan. Yang tadi keberapa? Keempat ya. Kemudian ke-5, Palestina adalah negeri tempat lahirnya para nabi dan rasul. Santri, dulu Palestina namanya negeri Syam. Negeri apa? Syam itu jadi 4 negara sekarang.
Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Nah, dulu namanya negeri apa? Syam. Nah, di negeri Syam itu, wabil khusus di Palestina, ada berapa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah? Banyak ini piro? Tebak woy, tebak. Terlalu sedikit. Kenapa? Kurang. Berapa? Di antara 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran, ada berapa nabi dan rasul yang diutus Allah di Palestina? Ada berapa? Kurang banyak. Lagi jawab KB gitu. Jawabannya adalah 12. Banyak atau banyak banget? Lahir atau dakwah di Palestina ya. Nabi siapa saja? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilanjutkan anak keduanya Nabi Ishak alaihissalam. Kalau Nabi Ismail dakwahnya di Jazirah Arab, Nabi Ishak di negeri Palestina, di negeri Syam itu nggih. Kemudian dilanjutkan anaknya lagi Nabi Yakub alaihissalam. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Maka disebut Bani Israel. Tapi memang kebanyakan Bani Israel ada yang taat pada Allah, tapi banyak pula yang ngeyel gitu. Kemudian Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf alaihis. Lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi Daud alaihis, Nabi Sulaiman alaihis, Nabi Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Nabi Isa alaihis. Banyak banget. Nah, maka ini tempat yang bersejarah, tempat yang disucikan. Santri. Keenam, kiblat pertama.